Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan baik, sehingga dapat menikmati indahnya hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah bergembiralah. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang kakek buta berusia 92 tahun masuk ke panti jompo. Istrinya baru saja meninggal, sehingga kakek tersebut tidak ada yang mengurusnya lagi. Anak-anaknya sibuk dan sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Selama ini kehidupan sang kakek serba teratur. Walaupun dirinya buta, namun sang kakek selalu gembira dan penuh rasa percaya diri. Dia tidak pernah mengeluh atas keterbatasannya. Sebaliknya, dia selalu merasa bangga akan dirinya sendiri dan selalu mengucap syukur. Hari itu adalah hari pertama kedatangannya di panti jompo tersebut. Sang kakek sedang menunggu di lobi, sementara kamarnya sedang dibersihkan. Ketika akhirnya dia berjalan mengikuti petugas panti jompo menuju kamarnya, sang petugas mulai menceritakan tentang keadaan kamarnya yang kecil yang akan ditempatinya. "Saya menyukainya," kata sang kakek dengan antusias seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan yang diinginkannya. Sang petugas pun bertanya, "Pak, Anda belum sampai ke kamar itu. Bagaimana Anda bisa langsung suka?" Sambil tersenyum bijaksana, sang kakek menjawab, "Hal itu tidak ada hubungannya. Kebahagiaan adalah sesuatu yang aku putuskan dari awal. Apakah aku akan menyukai kamarku atau tidak, itu tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur atau bagaimana bentuk hiasan di kamar itu. Semua itu tergantung dari bagaimana aku mengatur dan memilih pikiranku, dan aku memutuskan bahwa aku menyukainya." Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini, setiap kita juga memiliki pilihan. Kita bisa menghabiskan sepanjang hari dengan bersungut-sungut atau dengan penuh sukacita. Kita bisa menyalahkan Tuhan atas penyakit yang kita derita atau bersyukur karena banyak bagian lainnya yang begitu sehat. Kita bisa saja menangis seharian karena masalah yang kita hadapi, tapi kita pun bisa memilih untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Semuanya kita sendiri yang menentukan. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidaklah tergantung pada situasi yang sedang kita alami. Namun kebahagiaan yang sejati sebenarnya lebih tergantung pada bagaimana kita mengatur pikiran kita dan menyesuaikan dengan keadaan yang kita alami. Jadi, jangan mendasarkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sedang terjadi, tetapi berbahagialah hanya karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kebahagiaan yang kita alami bukan ditentukan oleh keadaan, melainkan kita sendirilah yang menentukannya. Karena itu, milikilah karakter untuk bersuka cita. Karena Tuhan menghendaki agar kita bersuka cita, supaya kita bisa menikmati berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami memutuskan untuk menerima semua yang terjadi dengan penuh rasa bahagia. Kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, semua terjadi atas izin Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percayakan untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.